Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Agisna Mailani, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan rekan saya yang bernama Yuni Wahyuni, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan magang 1 secara daring yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai 7 Agustus 2021 di MI Matlaul Atfal. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sofyan MPD dan guru pamong yaitu Ibu Monika Lestari Dewi SPD dan Ibu Eva Kamila SPD. Untuk judul pengamatan magang 1 secara daring, kami mengambil judul yaitu Strategi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Siswa MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19. Untuk profil sekolah, nama madrasah MI Matlaul Atfal, NSM 1112327300054 dan NPSN 6070973. Jenjang pendidikan MI atau Madrasah Ibtidaiyah dan status sekolah swasta yang bertempatan atau alamatnya yaitu Jalan Celengkrang 2 nomor 157 RT 5 RW 3 Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kepala Sekolah Endang Saiful Hayat SPSII. Sejarah berdirinya sekolah yaitu Yayasan Wahdatul Ummah merupakan lembaga formal bercirikan Islami berdiri pada tanggal 12 September 1994 beralamatkan di Jalan Celengkrang 2 nomor 157 Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang dirintis dan dibina oleh Haji Muhammad Ipit Soenaria dan diketuai oleh Dr. Randes Haji Emma Martadireja pada tahun 1994 sampai dengan 2006. Yayasan ini atau Yayasan Wahdatul Ummah menaungi 3 lembaga, yaitu yang pertama Raudatul Atfal, Matlaul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Atfal, Madrasah Diniyah Takmiliyah Aliyah atau MDTA Matlaul Atfal. Tahun 2006, Ketua Yayasan Wahdatul Ummah digantikan oleh Dr. Randes Sakrim Miharja MAG, sekaligus menunjuk dan mengangkat Dr. Randes Sutis pada tahun 2006 sampai dengan 2015 sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Atfal. Kemudian pada tahun itu keadaan murid sangat terbatas karena dengan fasilitas belajar mengajar pun masih kurang atau belum memadai. Maka kebanyakan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah dasar negeri seperti itu. Namun hal ini membuat Ketua Yayasan Wahdatul Ummah menjadi sorotan bagi seluruh warga yayasan. Segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Ketua Yayasan menjadi contoh bagi warga di lingkungan yayasan yang termasuk di dalamnya. Pada tahun 2015, Kepala Madrasah digantikan oleh Bapak Endang Saiful Hayat SPSII yang ditunjuk langsung oleh Ketua Yayasan. Selama memimpin, alhamdulillah mengalami beberapa kemajuan, terutama bertambahnya 3 ruangan
3 ruang kelas, sehingga respon dan kepercayaan masyarakat dalam memilih dan menitipkan peserta didik atau anaknya di tahun ke tahun cukup baik sampai sekarang, alhamdulillah. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan yang bergantung di MIS atau MIS Matlaul Atfal pada saat ini cukup banyak, dengan rincian 1 kepala madrasah, 16 orang guru honorer, 1 orang guru PNS, 1 orang bendahara, 2 orang TU, dan 1 orang penjaga madrasah. Dengan jumlah total keseluruhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu 22 orang, dan rata-rata memiliki kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu setara S1. Madrasah ini atau MI Matlaul Atfal memiliki visi misi sekolah. Visi yaitu mencetak generasi bangsa yang berakhlakul karimah, berdasarkan iman dan takwa, cerdas dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien dengan harapan setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Lalu misi yang kedua yaitu melaksanakan ibadah secara intensif dan benar. Dan misi yang terakhir atau misi ketiga yaitu mampu membaca Al-Quran dan menghafal juz amma. Selanjutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran di MI Matlaul Atfal, media yang digunakan ialah WhatsApp group atau WhatsApp dan YouTube. Dan metode pembelajaran yang dipakai yaitu ceramah, kuis, dan audio visual. Proses pembelajaran diawali dengan guru memberikan arahan terkait pembelajaran yang akan dipelajari, kemudian dilanjut dengan doa yang dilaksanakan secara individu, kemudian lagi dilanjutkan dengan absensi. Absensi ini biasanya guru itu memberikan list absen ya. Jadi dilakukan di grup WhatsApp untuk absennya. Kemudian guru memberikan materi, baik itu berupa link YouTube atau VN, voice note. Setelah itu siswa mengerjakan tugas setiap harinya sesuai arahan dari guru dan dikumpulkan kepada guru. Jadi langsung dikumpulkan ke guru, tidak melalui grup gitu. Jadi langsung menjapri gurunya. Kemudian setiap minggunya siswa harus mengumpulkan tugas tersebut ke sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk pengumpulan tugas tersebut itu hanya diwakilkan atau hanya diwakili oleh orang tuanya saja. Jadi siswa tidak diperkenankan untuk ke sekolah, terkecuali kalau misalkan ada siswa yang benar-benar karena mungkin nggak tahu ya, kalau belajar online seperti ini nggak tahu gurunya. Terus kan ada anak yang kekeh gitu, pengen lihat gurunya itu yang mana sih gitu. Nah itu baru diperbolehkan bertemu dengan gurunya seperti itu. Tapi selebihnya sejauh ini yang datang ke sekolah itu hanya orang tua saja. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hasil dari pengamatan kami yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Yuni. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian atau observasi yang telah kami lakukan, yang berfokus pada strategi guru dalam meningkatkan prestasi peserta didik di MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama di sini ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu yaitu adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru
untuk memberikan materi pelajaran dengan kegiatan yang memberikan pengalaman kepada peserta didik agar mudah menerima pelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang digunakan atau dilakukan oleh guru agar siswa mudah menerima pelajaran. Yang kedua, ada pengertian prestasi belajar. Nah, prestasi belajar itu bisa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ilmu pelajaran dalam bentuk indikator berupa nilai tes dan nilai angka yang biasanya itu diberikan oleh seorang guru. Lalu yang ketiga ada prestasi siswa MI Matlaul Atfal pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19, prestasi siswa MI Matlaul Atfal secara keseluruhan bisa dikatakan baik karena secara umum siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberlakukan oleh madrasah. Sehingga bisa dikatakan naik turunnya prestasi siswa tidak hanya terjadi di masa pandemi, karena ketika masa normal pun prestasi siswa sering naik turun. Nah, disinilah tugas seorang guru harus bisa menjadi motivator yang baik agar prestasi siswa terus meningkat. Lalu yang keempat ada faktor yang dapat mempengaruhi prestasi siswa MI Matlaul Atfal. Yang pertama itu ada faktor guru. Jadi guru harus bisa menjadi fasilitator dan motivator yang baik untuk siswanya agar terus termotivasi belajar, sehingga prestasinya pun dapat meningkat. Lalu yang kedua, faktor orang tua. Orang tua harus bisa selalu mendampingi dan mengawasi anaknya ketika belajar, terutama ketika belajar di rumah. Karena tugas mendidik bukan hanya tugas seorang guru, tetapi juga tugas dari orang tua. Lalu yang ketiga, ada faktor siswa. Siswa juga harus memiliki keinginan dalam dirinya sendiri agar berprestasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terutama tugas-tugas sekolah. Lalu faktor yang terakhir, ada faktor lingkungan. Lingkungan di rumah harus bisa mendukung belajar siswa. Setidaknya siswa merasa nyaman saat belajar di rumah. Lalu yang terakhir, kendala yang dihadapi dalam meningkatkan prestasi siswa MI Matlaul Atfal di masa pandemi. Yang pertama, semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah menggunakan HP. Nah, biasanya kendala yang dihadapinya itu yaitu jaringan atau sinyal yang kurang stabil. Lalu yang kedua, susah menjelaskan materi, karena guru cenderung merangkum materi pentingnya saja, dan semua melalui media, tidak langsung tatap muka. Lalu yang ketiga, memeriksa tugas praktek semua lewat video dan voice note, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu yang keempat, harus terus memberikan motivasi pada siswa, dan selalu berusaha membuat siswa senang belajar. Baik, sekian pemaparan dari kami terkait laporan hasil pengamatan magang 1 di MI Matlaul Atfal. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.